Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Mubarak MPDI. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang kepada kita untuk selama-lamanya. Salawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir pada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelum kita dengarkan taklim subuh ini, seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah. Wabil khusus kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hadir di sini beserta keluarga kita, semoga Allah tetap curahkan rahmat, kasih sayang kepada kita. Illa hajini wala kulli salihah, illa hajini wala kulli salihah wa illa hadratan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidillahu al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Baik, mari kita dengarkan kajian ini. Setelah kita dengarkan, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum paham, silakan menanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Untuk itu kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli alaihi النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي يسر ولا تعسر يا كريم صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan beserta seluruh jajaran pengurus jamaah Majelis Masjid Al-Furqan hari Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita bisa kembali silaturahim di pagi yang mulia dan penuh keberkahan ini. Dan hari ini merupakan hari yang kemarin di mana kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini ya bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah.
Karena ini momen Maulid yang luar biasa yang mendorong kita untuk bisa terus belajar mendalami bagaimana sisi kehidupan Rasulullah SAW yang bisa kita ambil dalam meneladani beliau dalam kehidupan kita. Ya. Maka kita mempelajari untuk hari ini, khusus di edisi Maulid ini, saya mencoba untuk menyampaikan satu kitab, ya, Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Biasa kita bahas Tanqihul Qaul. Hari ini kita coba bahas satu kitab yang berbeda berkaitan dengan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khasaisul Ummatil Muhammadiyah itu maknanya adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita selain iman, selain Islam adalah Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebagaimana istimewanya baginda Nabi Muhammad SAW. Saking banyak istimewa dan agungnya umat Nabi Muhammad, sampai-sampai para nabi dan rasul terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, nabi dan rasul terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya ketika Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad, ini adalah sebuah nikmat besar yang wajib kita syukuri. Ya. Sehingga mudah-mudahan jadinya kita umat Nabi Muhammad SAW, lalu kita syukuri, dengan syukurnya itu akan memberikan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat. Ya. Karena di akhirat nanti, bagi orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW, di dalam surga itu bukan ingin masuk surga itu bukan karena banyaknya kenikmatan yang Allah siapkan, bukan karena bidadarinya, bukan karena makanan, bukan karena sungai, susu, arak dan sebagainya, tapi ingin masuk ke dalam surga itu, ya, tujuan utamanya adalah ingin berkumpul bersama, duduk, memanjang wajah Rasulullah SAW. Jadi kalau udah ketemu Nabi di surga nanti, maka semua kenikmatan yang ada itu seolah-olah tidak ada artinya. Maka tidak heran sahabat Rasulullah yang bernama Bilal, ketika beliau akan wafat, justru beliau senang. Gembiranya bukan main ketika menjelang akan wafat. Anaknya pada sedih, keluarganya pada sedih, karena Bilal bin Rabah akan meninggal dunia, tapi Bilal justru bahagia. Kenapa bahagia? Karena Bilal akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kata beliau. Ya. Makanya ketika Rasulullah sudah wafat, Bilal tidak mampu untuk mengumandangkan azan lagi. Kenapa tidak mampu? Ketika menyebut nama Nabi Muhammad dalam kalimat azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak sanggup untuk melanjutkan. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Mungkin cinta kita tidak sebesar dan sehebat Bilal bin Rabah. Mungkin cinta kita tidak sebesar dan sehebat para sahabat-sahabat terdahulu. Tapi mudah-mudahan dengan kita beriman kepada beliau, mengikuti ajaran dan sunnahnya, mempelajari sejarah hidupnya, mudah-mudahan inilah yang akan bernilai kelak di akhirat untuk bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kalau sahabat beriman bersama Nabi kepada Nabi, wajar karena sahabat ketemu dengan Nabi, mendapatkan pelajaran langsung dari Nabi, melihat langsung akhlak mulianya Rasulullah, wajar. Ya. Tapi kita yang sudah 14 terlewat Rasulullah wafat, masih beriman dengan beliau, membaca sejarahnya, mengakui keluhuran budi pekerti dan akhlaknya,
maka ini adalah sebuah keistimewaan. Ya, kata Nabi, kalau sahabat Tuba, ya, berbahagialah liman yaroni wa amana bi. Bagi orang yang melihatku dan ia beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Kemudian beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang yang enggak melihatku tapi dia beriman kepadaku. Maka insyaallah kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini adalah umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, sekaligus umat yang memiliki keistimewaan. Ya. Nah, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan umat terdahulu adalah bahwa umat Nabi Muhammad adalah khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah dalam firman. Kalian semua adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat Nabi Muhammad, insyaallah kita termasuk di dalamnya, adalah umat yang terbaik dibandingkan umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah sabdanya, kata beliau, aku diberikan sesuatu yang tidak diberikan seorang pun oleh Allah kepada Nabi terdahulu. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, "Utitu malam yu'ta ahadun minal anbiya." Aku diberikan sesuatu yang tidak diberikan seorang pun dari para nabi. Faqulna ya Rasulullah, ma huwa? Lalu kata sahabat, kami bertanya kepada Rasul, apakah itu ya Rasul? Qala, di antaranya bahwa Rasulullah SAW itu adalah mendapatkan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada Nabi terdahulu, wa ju'ilat ummati khairal umam, dan dijadikan umatku itu adalah sebaik-baiknya umat atau umat yang terbaik. Jadi kita walaupun di akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik dibandingkan umat Nabi Nuh, dibandingkan umat Nabi Ibrahim, dibandingkan umat Nabi Musa, sampai dibandingkan dengan umat Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Maka banggalah kita. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bahwa umat ini memiliki syariat yang sempurna. Yang Allah sempurnakan syariat ini dibandingkan syariat umat-umat terdahulu. Maka kemudian yang menjadi pedoman utamanya adalah Al-Qur'anul Karim sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci terdahulu. Maka syariat umat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna. Bukan hanya itu, di syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah kasih kemudahan untuk melaksanakannya dibandingkan umat terdahulu. Kata Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad ini diantaranya adalah bahwa syariatnya adalah aisarus syara'i, syariat yang paling mudah di antara syariat-syariat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dari
syariat-syariat yang wajib kita laksanakan dalam ibadah, dalam syariat kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan atau memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat. Apa contohnya? Salat. Salat adalah ibadah yang wajib. Dan ibadah wajib yang paling utama di antara ibadah wajib yang lain. Bahkan salat sunnah itu adalah ibadah sunnah yang paling utama di antara ibadah sunnah yang lainnya. Kita wajib melaksanakan salat. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, kata Nabi, faqad kafara ziharan, maka sungguh dia telah menjadi kufur terang-terangan secara jelas. Kalau dia tidak salat, kemudian ia meremehkan meremehkan kewajiban salat. Maka kita tidak boleh meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Tapi ketika ada uzur, ketika ada masyakkat, kesulitan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, ya, dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita. Innallaha radiya li hadhil ummatil yusra wa kariha lahal usra. Allah Subhanahu wa taala meridai, ya, menyukai kemudahan untuk umat ini, dan Allah tidak menyukai kesusahan. Maka kemudian dalam melaksanakan ibadah sholat ada kemudahan yang Allah berikan buat kita, yang Allah tidak berikan kepada umat terdahulu. Ketika ada masyakkat sakit misalkan, kita tetap wajib sholat. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Berbaring ada berbaring miring, kepala di utara, kaki di selatan, atau terlentang, kepala di timur, kaki di barat. Atau menggunakan isyarat ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bergerak. Kita menggunakan isyarat mata, isyarat mulut, pokoknya dengan isyarat. Kita melaksanakan salat selama hati dan otak kita masih bisa berfungsi untuk merespon keadaan di sekitar kita, maka saat itulah kewajiban salat harus dilaksanakan. Kecuali kalau udah koma, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah koma, nggak bisa, jangankan gerak, isyarat pun tidak, maka tidak ada kewajiban. Ya. Salatnya wajib. Tapi dalam kondisi seperti itu ada kemudahan yang Allah kasih, yang tidak Allah berikan pada umat terdahulu. Kemudian dalam urusan sholat, Allah kasih mudah buat kita itu, kita boleh sholat di mana saja. Dan boleh menggunakan atau bersuci selain menggunakan air. Umat terdahulu kalau bersuci harus menggunakan air. Enggak ada alat bersuci selain air. Maka ketika tidak ada air, dia enggak bisa bersuci. Dan ibadahnya harus diqodok ketika sudah menemukan air. Kalau kita, air tidak ada, acaklik misalkan, atau air ada tapi susah untuk mendapatkannya, atau dalam keadaan sakit, maka boleh kita bertayamum, bersuci tidak menggunakan air, tapi menggunakan tanah atau debu. Zaman dulu nggak boleh, Pak, umat terdahulu. Nungguin kudu ada air, baru dia bisa melaksanakan bersuci. Umat Nabi Muhammad sholat di mana aja boleh. Utamanya bagi laki-laki adalah di masjid. Kita boleh sholat di lapangan, kita boleh sholat di rumah, kita boleh sholat di gunung, kita boleh sholat di sawah, dimanapun tempat kita boleh untuk mendirikan sholat. Karena kata Rasul, ju'ilatil ardu tahuran wa masjidan. Karena bumi ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad itu sebagai masjid, sebagai alat tempat, sesuatu yang suci, ya, juga sebagai tempat untuk melaksanakan sholat.
Umat terdahulu Pak, sholatnya harus tempat ibadah kayak masjid kayak gini. Ketika mereka melakukan perjalanan, nggak ada tempat untuk sholat, maka mereka nggak melakukan ibadah. Ibadahnya nanti dirapel, dikodok ketika ada tempat ibadah. Kalau kita masjid, nggak boleh orang zaman umat terdahulu sholat di rumah. Nggak boleh umat terdahulu sholat di lapangan. Nggak boleh umat terdahulu sholat di gunung dan lain sebagainya. Ketika mereka melaksanakan sholat atau ibadah, harus di tempat ibadah. Kalau kita masjid, di luar masjid tidak sah. Tapi umat Nabi Muhammad, Masya Allah, ya, jangan kita sholat dimanapun dibolehkan. Makanya tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Dalam perjalanan ketika sholat, Allah kasih kemudahan. Allah kasih mudah buat kita. Yang ketika mencapai masaqat kesulitan dalam perjalanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rukhsah buat kita untuk menjamak dan mengqashar salat. Menjamak itu menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu. Pasangannya pun sudah ada, zuhur sama asar, maghrib dengan isya. Subuh nggak ada pasangannya, jomblo. Ya. Jadi sholat yang jomblo itu ya sholat subuh, nggak bisa dikosor, nggak bisa dijamak. Ya, zuhur sama asar bisa dijamak sekaligus bisa dikosor dua-duanya. Maghrib sama isya, maghribnya hanya bisa dijamak tanpa kosor, sholat isyanya bisa dijamak sekaligus dikosor. Nah, mengkosor sholat ketika kita sudah mencapai batas minimal perjalanan jauh yang kita laksanakan, maka di situ ada sodakohnya Allah buat kita. Apa sodakohnya Allah? Kita boleh mengqashar dan menjamak sholat. Kalau Allah sodakoh, ambil. Ya. Jadi, kalau kita melakukan perjalanan jauh, pulang kampung misalkan ke kampung halaman, mudik, atau melakukan perjalanan rihlah, ziarah, atau besan misalkan, ya, jauh mencapai batas minimal, melebihi batas minimal dibolehkan qashar, ya. Kalau dalam Takriratus Sadidah itu batas minimal itu 82 km. Ya, kalau sini ke Bandung lah, Bandung ke Semarang itu sudah mencapai batas melebihi batas minimal, kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Itu sedekah Allah kasih buat kita. Maka jamak dan qasharlah sholat kita. Kan ini sebuah kemudahan sekaligus keistimewaan dari Allah yang Allah nggak kasih ke umat terdahulu. Yang biasanya di luar perjalanan kita sholat 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh dengan waktu yang sudah ditentukan berdasarkan hitungan hisab. Dalam perjalanan 5 waktu tersebut menjadi 3 waktu yang kita lakukan. Zuhur sama asar di satu waktukan. Maghrib sama isya di satu waktukan. 2 waktu tambah subuh menjadi 3 waktu. Istimewa Allah kasih buat kita. Dalam peperangan tetap wajib sholat Pak, kita lagi perang. Jangan mentang-mentang lagi perang agak mau sholat, takut tembak musuh, kagak. Tetap wajib sholat. Cuman caranya yang berbeda dengan sholat-sholat biasa. Kalau musuh berada di arah kiblat, maka berbentuk 2 barisan, 2 kelompok yang berbaris berbarengan, takbiratul ihramnya bareng. Tapi ketika ruku dan sujud ganti-gantian. Pasukan yang depan dulu ruku sujud, ya, pasukan yang belakangnya tetap berdiri. Nanti kemudian pasukan yang pertama itu sudah diri, baru pasukan yang kedua ruku dan sujud. Tetap dengan satu imam. Kalau seumpama musuhnya berada di posisi selain kiblat, entah itu di belakang kiblat atau di arah kiri kanan kiblat, maka dibikin 2 kelompok. Kelompok pertama sholat duluan, kelompok yang kedua menjaga. Ya. Dengan satu imam. Setelah 2 rakaat misalkan di tahiyat awal, imam tetap duduk, pasukan atau makmum ini
Yang sholat menyelesaikan sholatnya. Selesai sholat gantian, kelompok kedua masuk. Dia niat dia sholat, ya. Kemudian yang kelompok pertama bergantian menjaga bersama imam yang sama. Ya, kalau tadi yang pertama itu sampai tahiyat awal, maka kelompok yang kedua setelah tahiyat awal sampai salam. Ya. Bagaimana dalam kondisi perang yang berkecamuk? Kalau zaman dulu perang tradisional itu kan dengan tombak, dengan pedang, dengan apa? Maka sholatlah dalam kondisi yang memungkinkan kita lakukan. Ya. Sampai megang pedang, sampai megang panah dan lain sebagainya. Yang penting sholat. Ya. Intinya ketika kita melaksanakan ibadah, Allah kasih kemudahan. Ya. Kemudian intinya adalah bahwa Allah mengasih kemudahan itu agar kita tidak meninggalkan ibadah tersebut dalam kondisi apapun. Khususnya adalah sholat. Bahasa kita begini, gimana Allah kagak baik? Sholat yang wajib ini aja Allah masih kasih jalan kemudahan untuk melaksanakan. Kemudian selain syariat yang sempurna, syariat yang Allah kasih paling mudah di antara syariat-syariat terdahulu, bahwa dalam sisi syariat umat Nabi Muhammad itu Allah angkat dari segi kesusahan, keberatan dalam melaksanakan syariat. Contoh, di umat terdahulu, ya, ada kesulitan, Allah bebankan kesulitan. Allah tidak berikan keringanan dalam melaksanakan syariat yang berlaku saat itu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah apabila pakaian kita, ya, terkena najis atau sesuatu yang terkena najis, maka yang terkena najis tersebut harus disobek atau digunting. Ya. Misalkan gini Pak, baju kita terkena najis, ya. Maka nggak bisa dibersihkan bajunya itu umat terdahulu. Dicuci nggak bisa, najisnya nggak hilang. Harus digunting yang terkena najis. Tangan terkena najis, kulitnya juga harus dibayangin. Beratnya syariat umat terdahulu. Dikatakan kanu idza asabal baulu jasada ahadihim qata'u ma asabahul baulu minhum. Ya. Dalam riwayat Imam Abu Daud. Jadi mereka kalau air kencingnya mengenai jasad mereka, salah satu di antara mereka, maka mereka memotong kulit yang kena najisnya. Bayangin Pak. Nah umat Nabi Muhammad nggak kudu begitu. Yang namanya najis tetap kudu dibersihkan, tapi nggak harus digunting bajunya. Tidak harus digunting kulitnya. Cukup dibersihkan saja sesuai dengan kadar najisnya. Kalau najisnya mukhaffafah, cukup dipercikkan air di tempat yang terkena najis. Kalau najisnya mughalladah, cukup disiram atau dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satu dicampur dengan tanah. Kalau mutawassithah najisnya, kalau tampak najisnya harus hilang warnanya, baunya dan rasanya. Kalau yakin ada najis tapi nggak kelihatan, tapi yakin ada najis, cukup disiram di tempat yang diyakini ada najis. Selesai. Nah, yang penting kita mau melakukan. Tapi umat terdahulu nggak bisa. Kemudian raf'ul isri atau Allah hilangkan kesusahan dan keberatan dalam menjalankan syariat adalah bagi wanita yang sedang haid. Ya. Perempuan yang sedang haid zaman Bani Israel itu nggak boleh kumpul sama keluarganya. Nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng sama keluarga. Mereka yang haid diasingkan di tempat tertentu. Di rumah sendirian. Ada satu rumah lagi khusus wanita yang haid dari keluarganya.
Kalau head di situ nggak boleh nyampur sama keluarga. Bayangin, Pak. Head itu seperti sebuah aib. Padahal head itu adalah fitrah perempuan. Nah, umat Nabi Muhammad bagi perempuan yang head tidak diasingkan. Dia boleh melaksanakan, dia boleh makan bersama keluarganya, dia boleh minum bersama keluarganya, dia boleh tidur bersama suaminya, bahkan dalam satu ranjang yang sama, asal tidak melakukan persetubuhan, maka itu dibolehkan. Dan perkara-perkara lain yang dilarang bagi orang yang sedang haid. Zaman dulu boro-boro tidur bareng sama suami, ya, dalam satu rumah aja dilarang, tidak diperbolehkan. Ya. Kayak COVID, diisolasi. Ya. Jadi zaman dulu tuh wanita yang haid itu diisolasi, nggak boleh bergabung dengan keluarganya, bukan karena takut nular. Ya, kalau COVID kan takut menular. Ini memang aturannya, jadi seperti sesuatu yang gimana gitu ya, perempuan itu jangan gabung sama keluarganya. Yang ketiga, diantaranya Allah mengangkatkan kemudahan, mengangkatkan kesulitan dan keberatan bagi umat ini. Bagi orang yang berdosa besar, itu cara taubatnya adalah dengan membunuh diri mereka. Ya. Seperti zaman umat Nabi Musa. Ketika mereka, zaman orang Israel, ketika mereka melakukan pertobatan, maka faktulu anfusakum, mereka membunuh diri mereka. Jadi sebagai bentuk taubatnya itu harakiri kalau kata orang Jepang. Sebagai bentuk taubat kepada Allah. Coba Pak, kalau kita zaman sekarang kayak gitu, saya yakin preman gak ada yang mau taubat, Pak. Ya, preman pensiun. Ya. Jadi orang-orang yang bertaubat itu bunuh dirinya sendiri. Tapi umat Nabi Muhammad nggak harus bunuh. Selama dia taubatan nasuha, dia akui kesalahannya, kemudian dia tidak akan mengulangi kesalahan lagi sebagai bentuk taubatnya kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya, maka dia nggak harus bunuh diri. Taubat adalah bagian dari meminta ampun terhadap dosa besar yang dilakukan. Dosa kecil, tanpa harus bertobat pun sudah Allah ampuni ketika kita berwudu, ketika kita sholat, dan seterusnya. Yang ini Allah berat banget syariat umat terdahulu. Ya. Kemudian umat terdahulu itu di hari raya mereka dalam satu minggu, mereka punya hari besar dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu. Kalau kita kan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari besar buat umat Nabi Muhammad. Makanya hari besar kita laksanakan sholat Jumat, ada kegiatan-kegiatan yang pahalanya besar dibandingkan di hari-hari tertentu. Jadi Allah kasih satu hari dalam seminggu itu hari yang istimewa, hari terbaik, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Orang dulu juga punya, namanya hari Sabtu, bukan hari Jumat. Nah bedanya, dulu orang-orang Bani Israel, kalau hari Sabtu mereka dilarang kerja. Dilarang melaut, dilarang mencari ikan bagi nelayan. Ada umat Bani Israel yang melanggar larangan itu. Hari Sabtu itu waktunya ibadah, jangan digunakan untuk cari duit atau bekerja. Melanggar mereka, Allah kutuk menjadi monyet. Ya. Tapi umat Nabi Muhammad nggak berlaku larangan itu. Memang tidak diberlakukan. Coba Pak, kalau seumpama orang yang kerja di hari Jumat jadi monyet semua, hampir semua jadi monyet kita Pak. Hari kerja masih pada nyari duit. Tidak ada larangan, tapi ada batasan. Kata Allah, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kalau sudah dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Ingat ketika azan dikumandangkan, segera ke masjid. Ini kagak, khatib naik baru datang ke masjid. Ya, biar cepat. Khatibnya baru khutbah berapa?
Khutbah pertama santai dulu di rumah, sambil ngerokok, ngopi. Khutbah kedua baru ke masjid. Ya. Jadi pas khutbah kedua baru ke masjid, dia langsung sholat. Datang belakangan, pulang duluan. Ya. Begitu sendal yang jelek itu keramaian yang bagus lagi. Ada bagi-bagi Jumat berkah berupa makanan paling dulu dia ngambil. Ya, sholat emang kagak lengkap, tapi mengambil sesuatu yang mendahului yang lain. Masya Allah, ya. Nah, kemudian umat terdahulu dalam menjalankan syariatnya, mereka itu ketika melakukan perbuatan dosa, ya, maka perbuatan dosa dan maksiatnya akan tertulis di depan rumahnya. Masya Allah, otomatis. Jadi malu. Misalkan si fulan tadi malam habis berjudi, main slot, nah, berzina misalkan, atau apa, besok paginya di depan pintu rumahnya itu akan tertulis bahwa fulan bin fulan telah melakukan perbuatan ini dengan sanksi dan kifaratnya seperti ini. Itu bukan ditulis oleh petugas RT, bukan ditulis oleh satpam, bukan ditulis oleh lembaga hukum yang dibuat oleh manusia saat itu, tapi secara otomatis bagi orang yang melakukan maksiat akan tertulis di depan rumahnya. Bayangin Pak. Coba kalau kita Pak ditulis depan rumah, lagi malam habis main judi slot pakai di handphone tuh, jadi online. Ya pulang baru aja habis main judi online. Digital. Kayak gini nih tulisannya nih, depan rumah. Ya, kalah lagi gitu. Kan malu kita berbuat dosa, kelihatan. Tapi Allah memang saat umat Nabi Muhammad nggak seperti itu. Allah tutup aib kita. Bayangin Pak, paling mudah diangkat semua kesusahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itu syariat. Nah, dari sisi nanti di akhirat, umat Nabi Muhammad mendapatkan istimewa dari Allah. Umat Nabi Muhammad nih, kita nih kan ada orang yang baik dalam hal ibadah, ada yang ibadahnya pertengahan, ada ibadahnya yang banyak maksiat dibandingkan ibadahnya. Ya. Summa awrasna kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan ke Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang telah kami pilih. Di antara orang-orang yang telah dipilih oleh Allah ini, di antara adalah kita umat Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Salat ibadah wajibnya masih belang betong. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja masih banyak yang ditinggalkan. Yang kedua adalah muqtasid. Muqtasid adalah orang pertengahan, wajibnya sudah rutin dia laksanakan. Tapi ibadah sunnahnya baru sebagian, belum sepenuhnya dia laksanakan. Ada sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat adalah orang yang sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, melaksanakan ibadah sunnah dengan sempurna, meninggalkan yang haram, bahkan bukan yang haram yang ditinggalkan, yang makruh dan sebagian yang mubah pun dia tidak lakukan. Ketiga-tiganya punya kesempatan masuk surga. Orang yang sabiqun bil khairat masuk surga bighairi hisab, langsung jalan tol. Ya. Enggak ada hambatan, langsung masuk. Yang kedua, muqtasid yang pertengahan, dia masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, orang yang ahli maksiat selama dia beriman kepada Allah, mengimani baginda Rasul, dia maksiatnya banyak, dia punya kesempatan masuk surga dengan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di akhirat, umat manusia atau umat Nabi yang duluan masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Kita walaupun terakhir Pak, badan kita kecil, nggak seperti umat Nabi Musa yang badannya gede-gede. Usia kita pendek-pendek, jarang sampai 100 dibandingkan usianya umat Nabi Nuh yang sampai ratusan tahun. Kita memang tidak seperti mereka, tapi kita bangga bahwa kita umat Nabi Muhammad nanti masuk surga, kita masuk surga duluan. Allah haramkan surga bagi umat Nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga duluan. Makanya ketika peringatan Maulid Nabi itu,
bukan hanya sekedar bentuk kebahagiaan atas lahirnya Nabi, sebagaimana bahagianya alam raya ini ketika Nabi dilahirkan. Tapi peringatan Maulid Nabi adalah sebagai tahaddus bin nikmah, tasyakuran, ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Allah telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi maulidnya bukan hanya sekedar gembira, ya, dengan baca sholawat, dengan mengagungkan Nabi, tapi sebagai tasyakuran bahwa Allah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan salah satu nikmat terbesar adalah Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa menit untuk sampai isyraq. Ya, mudah-mudahan jika ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya kami persilahkan. Pak Jendang. Pak Jendang. Pak Jendang. Oh. Ya, silakan Pak Jendang. Padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dari umatnya, bukan dari tuntunan. Kalau tuntunannya, syariatnya memang Nabi Muhammad itu tuntunan syariatnya sempurna, kemudahan, rukshoh, bonus, kita satu kebaikan dikali 10, kalau berjamaah kali 27 derajat, kalau amalan pada semalam 1000 bulan itu rukshohnya ada apa, bonus-bonusnya. Tapi kalau dari segi kebaikan, lebih umat yang terbaik adalah kurang daripada kita. Kalau kita menilainya dari mana, Pak? Dari segi fisik, Muhammad kecil. Dari segi umur, Muhammad umurnya pendek-pendek. Dari segi kekuatan, ya, fisiknya lebih kecil, Pak. Ya, itu Pak, yang saya belum begitu paham. Mohon penjelasan. Ya. Banyak hal yang membuat umat Nabi Muhammad itu menjadi umat yang terbaik. Yang pertama adalah nabinya adalah nabi yang paling baik. Ya. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin atau Asraful Anbiya wal Mursalin. Nabi yang paling mulia, pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka ketika nabinya yang paling mulia, ya, otomatis umatnya pun juga menjadi umat yang paling istimewa di antara umat terdahulu. Yang kedua, umat Nabi Muhammad ini beragam bahasa, beragam suku, beragam ras. Kalau umat atau nabi terdahulu itu diutus oleh Allah hanya untuk satu kaum saja. Misalkan Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Untuk daerah yang lain tidak ada kewajiban bagi Nabi Musa untuk berdakwah. Jadi di dalam satu tempat, di dalam satu kaum. Tapi Nabi Muhammad berdakwah itu linnas, bagi seluruh umat manusia, hudal linnas. Maka kemudian umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak di antara umat-umat terdahulu. Maka kata Nabi, salah satu yang nanti dibanggakan di hari kiamat oleh Nabi adalah karena banyak atau umat Nabi Muhammad yang paling banyak di antara umat-umat terdahulu. Kemudian di antara juga selain bentuk fisik dan lain sebagainya, bahwa di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad menjadi khair ummah dalam firman Allah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada peran Rasulullah atau peran Nabi ketika beliau sudah wafat yang diwakili oleh umat. Jadi begini, ketika Rasul sudah wafat 14 abad yang lalu, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam dakwahnya itu dilakukan oleh umatnya.
Mereka yang melakukan ini disebut dengan pewaris para nabi. Mereka lah para ulama yang menyampaikan pelajaran, mengajak kepada kebaikan, sekaligus mereka mencegah dari perbuatan munkar. Jadi ada peran dari nabi yang dulu beliau lakukan, lalu kemudian tertulis, terdokumentasikan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis nabi, yang kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh umatnya sampai akhir zaman. Itu mereka yang menjadi pewaris para nabi. Dan ini belum tentu dilakukan oleh umat terdahulu. Makanya umat terdahulu itu ada masa yang disebut dengan fatrah antara satu nabi dengan nabi yang lain, apalagi di dalam wilayah yang tidak menjadi ladang dakwah itu ada namanya fatrah. Ya, kalau fatrah itu ketika kita melakukan perbuatan dosa atau apapun tidak ada hitungannya, ya, karena masa disebut dengan fatrah. Tapi sejak Rasulullah wafat sampai akhir zaman itu bukan fatrah, karena ajaran Rasul berlaku. Dan yang menyampaikan ini juga adalah umat Rasulullah, yaitu para ulama yang disebut oleh Nabi sebagai pewarisnya para Nabi. Di antara yang dilakukan oleh para ulama tersebut adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar. Ini di antara orang-orang atau umat Nabi Muhammad disebut kuntum khaira ummah. Karena kebaikan umat itu tidak hanya dilihat dari segi fisik. Tadi kan dikatakan, umat kita kecil-kecil badannya. Ya, umat Nabi Musa badannya gede-gede, makanya Nabi Musa sekali nonjok orang mati, Pak. Karena memang Nabi Musa diutus oleh Allah dengan kondisi masyarakat yang punya fisik yang besar, gagah, perkasa, maka Nabi Musa pun fisiknya juga gagah perkasa. Ya. Nabi Nuh umatnya ratusan tahun umurnya, maka Nabi Nuh pun juga hampir 1000 tahun usianya. Ya. Umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, maka Rasul pun meninggal dalam usia yang belum mencapai 100 tahun, 63 tahun. Usianya fisiknya tidak terlalu besar, kecil-kecil tapi gesit. Ya, sahabat Nabi Khalid bin Walid itu orangnya kecil, Pak. Kecil dibandingkan fisik Sayyidina Umar. Tapi Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang bisa membunuh Musallam Al-Kadzab dan para nabi-nabi palsu yang enggan membayar zakat. Abdullah ibnu Mas'ud badannya kecil. Ya. Kalau kita mungkin disebutnya cebol kata saya itu. Tapi pakaian Abdullah ibnu Mas'ud adalah pakaian yang paling rapih di antara sahabat yang lain, punya tubuh yang paling harum di antara sahabat yang lain. Tapi Abdullah bin Mas'ud walaupun badannya kecil, ia banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Inilah yang disebut diantaranya ya, bukan satu-satu diantaranya, bahwa kita disebut dengan khaira ummah, sebaik-baiknya ummah. Begitu, Pak. Ya. Gimana, Pak Haji? Sebelah kiri, silakan. Nah, silakan. Pak Nurdin nggak ada. Mas Dono, Mas Dono. Halo, ayo langsung. Udah jelas, weh. Ya, betul. Silakan, Pak. Satu lagi lah. Lagi nih. Mas Dono, satu lagi. Isyraq. Babe nggak nanya, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sering berziarah. Itu tanda-tanda jenazah.
Ada yang menulis innalillahi wa inna ilaihi nama bapak lahir dunia menurut syariat itu Islam itu begitu. Siapa yang baca? Waktu dulu itu kan waktu zamannya atau di Arab itu tanda baru aja. Tanda sebagai tanda, tapi di sini lengkap data pribadinya itu ada semua. Nama bulan, bin, bulan, lahir, tepat. Karena cuma anak itu. Nomor kakak. Cuma ada kalimat Al-Quran kalau saat ini ada kalimat Al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah di batu nisan ayat nisan itu Ya, baik, terima kasih Babe Dayat. Menuliskan ayat Al-Quran di batu nisan kuburan hukumnya adalah haram. Ya, jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bagian dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Menuliskan inna lillahi di nisan kuburan hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ayat Al-Quran tidak boleh ditempatkan di satu tempat yang memungkinkan untuk kotor, rusak, dan direndahkan. Batu nisan yang kita pasang di makam itu ada kemungkinan untuk kotor. Dia diinjak binatang, kemudian dikencingin, dan sebagainya kita nggak tahu. Dan ada kemungkinan direndahkan ketika menguburkan atau ziarah, duduk di nisan yang ada ayat Qur'annya berarti kita merendahkan ayat Al-Quran. Mughnil Muhtaj itu menjelaskan tidak boleh menulis ayat Al-Quran di nisan. Hukumnya adalah haram. Menjadi masalah kalau Latin mah. Jadi benar-benar kata Babe Dayat, lisan itu kan hanya sekedar memberitahu bahwa di dalam tanah itu ada yang dimakamkan. Siapa namanya? Si Fulan. Sebenarnya cukup. Fulan bin Fulan. Udah cukup aja. Ya. Untuk tanda ketika anak cucu dan keluarganya berziarah, itulah makamnya. Gitu. Jadi nggak harus pakai rame dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kadang-kadang di nisan itu bukan cuma innalillahi, satu surat Al-Fatihah. Ada sampai akhir. Bukan hanya itu, di tempat pemakaman umum membangun makam yang megah, melebihi batas yang dibolehkan, sehingga orang mau nguburin aja jadi kesempitan. Dibikin keramik di atasnya, pinggirnya dibangun lagi buat ziarah. Itu kan hak orang lain sebenarnya. Kalau tanah sendiri silakan. Orang dulu kan kalau nguburin depan rumah tanah sendiri, silakan mau dibangun apapun tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau makam di tanah wakaf, ya, makam di tanah wakaf jangan mengambil hak orang lain dengan membuat bangunan yang besar sehingga merugikan orang lain. Sebenarnya hal kayak gini Pak, itu dipakai sama orang barat. Lihat di film atau di televisi, pemakaman orang barat itu rapih. Nggak ada keramik pinggirnya, nggak mau tinggi-tinggian keramik. Tanpa ada bangunan dan hanya nisan doang. Coba deh lihat deh. Ya. Kenapa di Indonesia umat Islam banyak kalau bikin kuburan tinggi-tinggian? Keramiknya. Ya. Main lebar-lebaran. Kayaknya pokoknya kudu jarah biar bisa itu. Itu memang hak orang lain. Ya. Cukup nisan saja sebenarnya untuk menandai. Kalaupun dibangun sederhanalah. Jangan sampai memakan atau mengambil hak orang lain dari tanah yang harus habis. Dan tidak boleh menumpuk, Pak. Menumpuk jenazah dalam satu makam itu hukumnya haram. Kecuali darurat. Darurat itu yang pertama,
Darurat itu yang pertama karena banyaknya yang meninggal karena bencana, misalkan longsor, tsunami, yang meninggal tuh banyak. Jadi dikuburnya sekaligus, itu boleh tumpuk. Tumpuknya pun nggak sekaligus tumpuk, tapi satu jenazah tutup dengan tanah, isi lagi. Isi lagi dengan jenazah, silakan. Karena jenazah Uhud pun, syuhada Uhud, dikuburnya ditumpuk. Ya, tapi ada batas, bukan langsung orang ke orang. Nah, kemudian yang kedua, daruratnya adalah ketika tanah sudah tidak menampung lagi untuk ngubur. Kayak di Jakarta ya Pak ya, ya tanah aja mahal untuk kuburan. Itu boleh ditumpuk. Tapi selama kedaruratan itu tidak terjadi, tidak boleh dan haram hukumnya untuk menumpuk jenazah dalam satu kuburan. Gitu. Nah ini yang sering ini, innalillahi. Jadi besok kalau bikin nisan pesan, ya walaupun kita belum meninggal, misalkan pesan sama ahli waris, jangan ada innalillahinya. Takutnya niatnya mah bagus, menuliskan ayat Al-Quran, tapi khawatir malah memberatkan yang dipendam di situ. Hah? Latin boleh. Ya. Tulisan Arab juga boleh, asal bukan Al-Quran, gitu ya. Tulisan Arab juga boleh. Tapi pesan saya, kalau saya sih boleh berpendapat, mendingan nama aja udah cukup. Nama aja praktis. Nama aja cukup. Supaya yang keluarga yang ziarah tahu itu makam keluarganya, supaya orang tahu itu makam siapa, ya sehingga bisa berziarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah karim. Rahmanir rahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Amin, ya Allah. ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana Amin. wa walidina warhamna Amin, ya warhamhum Allah. kama rabbawna shighara. Amin, ya Allah. Allahumma barik lana wa barik auladana wa la tadarrahum wa Amin, ya Allah. wa fiqna bi ta'atik wa rizqna Amin, ya birrahim. Allah. Amin, ya Allah. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana Amin, ya Allah. min ahli القرآن والخير Amin, amin, ya ولا Allah. تجعلنا وإياه من الجهل فقر الشر آمين وضيعنا يا الله. على كل شيء قدير Amin. ربنا آتنا في الدنيا آمين حسنة يا الله. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار Amin. وصلوا على سيدنا اللهم. محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalam. سلام على المرسلين Walhamdulillah. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق لأقوم الطريق ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih pula kepada hamba Allah yang telah memberikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga niat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi bapak-bapak jamaah Masjidil Furqon atau warga RW 05 dan sekitarnya yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk kegiatan taklim subuh, dipersilakan menghubungi Saudara Budi di Masjidil Furqon. Itulah informasi yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon dibuka pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.